Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari kelompok 8 dengan judul welding pengelasan. Sebelumnya, yang saya hormatin dosen pengampu mata kuliah proses produksi, yaitu Prof. Dr. M. Sayuti, ST MSc IPM. Dan di sini kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Muhammad R. Setiawan, yang kedua Rido Mewandagia, yang ketiga saya sendiri Fauzul Dwi Kesentara. Langsung saja ke materinya. Apa itu welding? Welding atau pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Di sini ada macam-macam pengelasan. Macam-macam pengelasan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pengelasan cair. Pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau sumber api gas yang terbakar. Yang kedua ada pengelasan tekan. Pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Yang ketiga pematrian. Pematrian adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Dan selanjutnya proses pengelasan. Yang pertama itu ada pengelasan gas. Pengelasan gas adalah di mana sumber panas berasal dari pembakaran gas. Beberapa proses las yang termasuk dalam pengelasan gas contohnya seperti OVW, Oxy Fuel Welding, di mana gas yang digunakan adalah campuran oksigen dengan LPG, liquid petroleum gas, dan OAW, Oxy Acetylene Welding, di mana gas yang digunakan adalah campuran oksigen dengan asetilen atau yang lebih banyak dikenal karbid. Terus yang kedua ada pengelasan busur listrik. Merupakan las yang paling banyak dipakai di dunia industri karena pengelasan ini praktis, murah, efisien, dan memiliki produktivitas tinggi dengan hasil sambungan yang cukup berkualitas. Pengelasan busur listrik mendapatkan panas dari busur listrik yang tercipta antara ujung elektroda dengan logam induk. Busur listrik tersebut tercipta dari reaksi arus pendek akibat dari terjadinya kotak ujung elektroda dengan logam induk. Terus yang ketiga ada pengelasan resistansi listrik. Resistansi listrik adalah proses pengelasan yang banyak diaplikasikan pada industri produksi massal. Pengelasan resistansi listrik memanfaatkan hambatan listrik resistance dari material untuk menciptakan arus pendek dan mencairkan logam yang sedang dilas. Pada saat yang sama, titik sambungan tersebut ditekan dan membentuk sambungan las saat membeku. Contohnya, pengelasan resistansi listrik adalah spot welding dan seam welding. Pengelasan jenis ini sangat efisien dan menghasilkan polusi. Oleh karena itu, aplikasi dari pengelasan ini banyak ditemukan pada industri produk massal. Selain itu, mesin yang digunakan untuk pengelasan resistansi listrik adalah mesin yang sangat kompleks dan praktis, dengan harga mesinnya yang cukup mahal. Nah, yang keempat itu pengelasan termokimia. Adalah pengelasan yang menggunakan reaksi kimia sebagai sumber panas. Pengelasan seperti oxy acetylene welding di mana sumber panasnya adalah dari hasil pembakaran gas asetilen bertekanan juga dapat dikategorikan sebagai pengelasan termokimia. Contoh pengelasan termokimia yang hingga saat ini masih banyak digunakan adalah pengelasan aluminothermic atau thermite welding. Panas las termit berasal dari bubuk aluminium dan oksida besi yang memiliki prinsip kerja seperti bubuk mesiu. Nah, yang selanjutnya itu ada tahapan pengaplikasian metode pengelasan atau welding. Yang pertama itu tahap persiapan. Sebelum memulai tahapan, welder perlu membersihkan permukaan bahan yang akan dilas untuk menghilangkan kotoran, karat atau zat kontaminan lainnya.
termasuk memanaskan bahan. Tidak lupa, peralatan welding seperti sumber listrik, welding gun atau welding torch, hingga peralatan keselamatan yang diperlukan juga ikut disiapkan. Nah, yang kedua itu tahap pengelasan. Welder biasa menggunakan welding gun atau welding torch untuk mengantarkan panas pada permukaan kedua objek yang akan disambungkan. Kemudian dilelehkan dan digabungkan menjadi satu. Bahan pengisi seperti batang atau kawat juga digunakan untuk menambah kekuatan pada las. Nah, lanjutannya itu yang ketiga, pemeriksaan. Setelah proses pengelasan selesai dilakukan, welder akan memeriksa sambungan untuk memastikan bahan sambungan yang baru dibuat telah memenuhi spesifikasi yang diperlukan dengan melibatkan pemeriksaan secara visual atau menggunakan metode pengujian non-destruktif seperti pengujian ultrasonik atau pengujian radiografi. Nah, yang selanjutnya itu teknik yang digunakan dalam pengelasan welding. Yang pertama itu arc welding. Arc welding itu kategori arc welding mencakup seluruh proses manual, semi otomatis dan otomatis. Metode ini menggunakan arc atau busur listrik untuk melelehkan dan menggabungkan komponen logam menjadi satu. Busur listrik menghasilkan sumber tenaga listrik yang dipertahankan antara komponen logam dan elektroda yang dapat berupa batang logam atau kawat. Umumnya arc welding menggunakan bahan pengisi dan digunakan untuk menyambung logam seperti stainless steel, aluminium, paduan nikel dan tembaga, kobalt, hingga titanium. Proses pengelasan arc welding banyak digunakan di berbagai industri seperti minyak dan gas. Terus ada listrik, di antara otomotif dan banyak lagi. Teknik ini dapat diklarifikasikan kembali menjadi beberapa cabang. Di antaranya yaitu yang pertama sumber gate arc welding atau SAW. Biasanya untuk pipa logam besar, SAW menggunakan lapisan fluk yang melindungi dari kontaminasi, memberikan perlindungan, dan meningkatkan kualitas produk yang dilas. Metode SAW sering digunakan untuk proyek skala besar, khususnya sistem perpipaan di mana diperlukan pengelasan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Nah, yang kedua itu ada shielded metal arc welding atau SMAW. Adalah proses pengelasan manual yang menggunakan elektroda habis pakai yang dilapisi flux untuk meletakkan posisi pengelasan. Yang ketiga itu ada flue core arc welding atau FCAW. Adalah teknik yang hampir mirip dengan SMAW, tetapi elektroda habis pakai yang digunakan akan terisi terus-menerus dengan menggunakan bahan untuk menghilangkan lapisan oksida dari permukaan benda yang disolder. Inilah yang biasa disebut flux. Nah, lanjutannya itu yang keempat ada tungsten inert gas welding atau TIGW. Itu memiliki tingkat presisi tinggi menggunakan elektroda tungsten untuk menghasilkan sambungan las. Sambungannya juga terlindung dari kontaminasi oleh gas inert seperti organ atau helium. Yang kelima ada gas metal arc welding atau GMAW, yaitu adalah proses pengelasan semi otomatis yang menggunakan elektroda, kawat habis pakai, dan gas pelindung untuk menghasilkan sambungan las. Adapun berikut materinya yaitu teknik yang digunakan dalam pengelasan welding, yaitu friction welding. Teknik pengelasan friction ini menyambungkan material menggunakan mechanical friction atau gesekan mekanis. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara pada bahan las yang berbeda seperti baja, aluminium, atau bahkan kayu. Friction welding tidak memerlukan penggunaan logam pengisi atau flux atau gas pelindung dan sering digunakan dalam aplikasi ruang angkasa karena ideal untuk menyambung paduan aluminium ringan.
Nah, cara kerja friction weldingnya itu saat gesekan mekanis menghasilkan panas akan melunakkan bahan yang tercampur sehingga menciptakan sambungan saat sudah mendingin. Friction welding juga dapat diklarifikasikan menjadi beberapa cabang diantaranya, yaitu linear friction welding atau LFAW. Adalah proses pengelasan di mana dua komponen logam dikenakan gaya tekan sambil satu diantaranya bergerak linear dengan cepat. Gesekan antara kedua komponen menghasilkan panas yang melelehkan permukaan mereka. Dan setelah mencapai suhu yang diperlukan, gerakan akan dihentikan dan kedua komponen disambungkan. Ketika material mendingin, akan membentuk ikatan kuat tanpa memerlukan bahan pengisi tambahan, menjadikannya metode pengelasan yang efisiensi dan kuat. Yang kedua tuh friction stir welding atau FSW, ialah metode yang pengelasan inovatif yang bekerja tanpa cairan logam, di mana skrup khusus digerakkan ke dalam sambungan antara dua potongan logam yang ingin digabungkan. Putaran dan gesekan skrup menghasilkan panas yang memungkinkan material untuk menjadi pelapis tanpa perlu dilelehkan. Baik, di sini ada teknik yang digunakan dalam pengelasan welding. 3. Elektron beam welding. Proses pengelasan ini menggunakan elektron beam berkecepatan tinggi untuk menggabungkan material. Energi kinetik pada elektron berubah menjadi panas saat bertabrakan dengan benda lain yang menyebabkan material mudah meleleh. Metode ini biasa dilakukan dalam ruang hampa untuk mencegah beamnya menghilang. Terdapat banyak aplikasi untuk pengelasan elektron beam. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghubung bagian yang tebal. Jadi cocok untuk diterapkan di sejumlah industri, mulai dari di gantara, tenaga nuklir, otomotif, hingga kereta api. Empat, laser welding. Teknik laser welding digunakan untuk menyambung termoplastik atau pemotongan logam. Proses ini menggunakan laser untuk menghasilkan panas terkontraksi yang ideal untuk barrow, deep weld, dan penyambungan dengan tingkatan yang tinggi. Laser welding mudah diotomatisasi. Kecepatan pengelasan yang tinggi menjadikan sempurna untuk aplikasi volume tinggi seperti dalam industri otomotif. Berdasarkan dengan laser beam, laser welding dapat dilakukan di udara dan bukan di ruangan hampa. 5. Resistensi welding. Teknik resistensi welding adalah proses cepat yang biasa digunakan dalam industri otomotif. Proses ini dapat dibagi menjadi dua cabang, yaitu resistensi spot welding menggunakan panas yang dialirkan antara dua elektroda yang diharapkan pada area kecil saat objek dijepit secara bersamaan. Resistensi seam welding mirip dengan spot welding, namun pengelasan ini menggantikan elektroda dengan roda berputar terus-menerus untuk menghasilkan las yang bebas bocor. Klarifikasi pengelasan. 1. Selain dari sumber panasnya, terdapat beberapa klarifikasi lain seperti pada pengelasan busur listrik dan klarifikasi berdasarkan elektroda terumpan atau tidak mapan. 2. Pengelasan manual adalah di mana welder memiliki kendali penuh untuk mengumpankan elektroda dan logam pengisi serta mengerahkan elektroda tersebut sepanjang jalur pengelasan. Contoh dari pengelasan manual adalah OAW, SMAW, dan GTAW. Baik. 3. Pengelasan semi otomatis di mana pengumpanan elektroda dan logam pengisi sepenuhnya dikendalikan oleh sebuah mesin yang telah diatur parameternya oleh welder. Tugas welder selain mengatur parameter pengumpanan, juga mengerahkan elektroda sepanjang jalur pengelasan. Contoh pengelasan semi otomatis adalah GMAW dan
FCAW. Pengelasan otomatis dan McKiZ, di mana seluruh pekerjaan pengelasan dilakukan oleh sebuah mesin yang telah diatur parameternya, sehingga tugas dari welding operator hanyalah mengawasi parameter yang digunakan serta jalannya proses pengelasan itu sendiri. Contoh pengelasan otomatis dan McKiZ adalah SAW dan sim welding. Kesimpulan, proses pengelasan welding adalah bahwa ini merupakan metode yang efektif untuk menghubungkan material logam dengan memanfaatkan panas tinggi dan tekanan, sehingga menciptakan sambungan yang kuat dan tahan terhadap beban mekanis. Proses ini memiliki berbagai aplikasi dalam industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan perbaikan. Penting untuk memahami prinsip dasar pengelasan dan mengikuti prosedur keselamatan yang ketat selama pelaksanaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.